Assalamualaikum sahabat semua dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan Mujaki Channel. Pada video kali ini saya akan mengupas tuntas sejarah Kepanjaluan yang berada di situs Cipanjalu atau Petilasan Cipanjalu. Mari kita lihat para sahabat bagaimana yang ada di dalam situs Cipanjalu ini. Inilah para sahabat, saya akan berbincang-bincang dengan seseorang yang lebih tahu seluk-beluk sejarah Panjalu. Mari kita ikuti perbincangan saya ini. Namanya Bapak Dadi. Selamat sore Pak. Sore ya. Bisa Pak saya bincang-bincang sebentar mengenai sejarah Panjalu yang berada di situs Cipanjalu ini Pak? Ya, tapi mohon maaf ya kalau misalkan udah sifat orang ya banyak lupa ya. Iya. Gitu. Yang seingat saya gitulah waktu dulu gitu ya. Waktu. Nah sekarang Pak kita bincang-bincangnya sambil berjalan aja, sambil lihat-lihat ada apa situs di dalamnya Pak ya. Ya. Nah, kalau ini jalan masuknya mungkin ya Pak ya. Iya. Pertama kita masuk ke dalam. Ya. Nah ini udah di dalam ya Pak ya. Iya. Ada pintu gerbang lagi di dalamnya, pintu lagi. Oh di dalam ada pintu gerbang ya Pak ya. Ada dikunci lagi. Itu ada petunjuk apa tuh? Yang ya jalan itu yang ke Batu Tulis, yang Ciriung, ke Sumur Tujuh, yang ke Tampian Dalam. Kalau yang ini yang ke utama ya? Yang ke utama yang di. Yang ini yang ke Batu Tulis itu ya? Itu, Ciriung. Ya itu mah. Yang utama yang pakai apa itu teh? Baik Pak, kita ke dalam saja Pak. Ya, boleh. Nah para sahabat, kita akan masuk ke dalam alun-alun utamanya. Ya. Kita lihat para sahabat apa yang ada di dalam situs Cipanjalu ini. Masuk. Ayo kita masuk. Nah ini udah di dalam ya Pak ya. Ini bagaimana ceritanya Pak? Ya itu ada ya di dalam ada kuburan misalkan ya, ada unjuran. Nah, itu unjuran siapa Pak itu? Ya itu yang dinamakan waktu dulu itu Sang Hyang Prabu Cakadewa. Iya. Nah itu makamnya yang. Oh makamnya ini ya Pak ya? Nah itu yang pakai keramik putih. Nah ada ini saung ya itu. Nah itu makom ya betul makomnya. Ini makom. Ya. Nah itu itu. Oh ini ya Pak makomnya. Ya makomnya yang dalam. Ini itu. Sang Hyang Prabu Cakradewa. Ya itu bernamakan Sang Hyang Prabu Cakradewa. Oh gitu. Iya begitu Pak. Ya itu udah terkenal kemana-mana gitulah. Ada lagi apa di sini Pak? Kata Bapak ada pemandian. Ya, kita ke pemandian Pak. Ya, itu tempat mandinya gitu. Waktu dulu emang itu mah tempat pemandiannya itu kerun-kerun di sana Prabu Cakadewa. Iya. Yang di sana. Oh di sini ya Pak ya. Itu kawah yang utama itu yang dimaksud. Oh ini kawahnya ini ya. Iya kawah di sana ada. Oh itu. Mata air ya dalam itu ada. Yang keluarnya dari kawah berih dari dalamnya di sana itu. Oh iya. Kawah berih. Bu airnya sedikit ya. Ini mungkin musim kemarau ya Pak ya? Ya musim kemarau itu sedikit. Tapi kalau musim hujan gitu ya penuh. Kadang-kadang ke atas juga pun itu ke makom sering kebanjiran gitu. Ke makom itu ya mengalir ya banyak gitulah airnya gitu.
Ini mengalirnya kemana Pak air Ya ini? kadang-kadang kan di bawah itu ada ya lubang dikit Oh, jadi bukan selokannya, iya, lobang ya? lubang itu mah gitu. Jadi menembus itu gunung gitu. Ya Iya, keluar iya. dari sana itu ada dibilang gitu di tempatnya itu. Oh, itu lobangnya Pak ya? Ya itu lubangnya ke sana ya. Iya, iya, Ya iya, iya. menembus gunung itu ya. Iya, Gitu. iya. Sekarang kita ke tempat lain para sahabat. Sekarang para sahabat kita menuju ke Ciriung dan pemandian. Pemandian namanya itu Tampian Dalem, tempat mandi para dalem kata ini para sahabat. Ini ada kayu besar para sahabat, cagar alam yang dilindungi. Ayo kita jalan lagi para sahabat, kita menuju ke Tampian Dalem. Ini udah dekat. Ini Pak, ini ada 2 jalan Pak ini. Ya, ya. Jadi yang lurus menuju kemana Pak? Yang lurus ke Tampian Dalam. Gitu, terus ke Tampian Dalam ke bawah ke sana. Kalau yang ke sini? Nah ini ke Ciriung gitu. Yang lurusannya nanti kalau datang ke atas gitu ke Batu Tulis. Oh gitu. iya. Kita ke Tampian Dalam dulu ya Pak ya. Ya. Kita lihat bagaimana Pak ceritanya Tampian Dalam Pak? Ya kalau nanti aja udah nyampe ya, udah nyampe. Oh iya. Tampian Dalam, tempat mandi para dalam gitu ya Pak? Ya tempat mandi para dalam yang bernamakan di sana ada karunya yang bernama Naga Runting di sana tuh. Iya. Nah lihat nanti aja. Nah di bawah itu ada sungai. Ya. Tempat mandi mungkin. Ya tempat mandinya tuh ada. Ini kita lihat para sahabat. Bentar ya nyampe nanti. Nah itu tempat mandinya di sana itu ada sungai ya. Tapi kan sekarang karena musim kemarau ya airnya sedikit gitu ya. Cuman bisa aja lah pakai mandi mah gitu. Iya, Banyak kan orang-orang ya di sana juga berturut-turut lah bermandi di sana. Gitu. Nah, sekarang kita ke mana Pak ini jalannya Pak? Yang Ciriung. ke Ciriung, ya Ciriung turun bawah. Ciriung ceritanya gimana Pak? Nah, di Ciriung itu ada sumur 7 bersamaan berdekatan di sana, maka dibilang itu Ciriung. Nah, di sana. Lagi di sana ada Sumurnya masih ada Pak? ya masih dikit-dikit gitulah. Itu sedikit-sedikit gitu. Tapi dari zaman dulu juga nggak besar, nggak dalam gitu, cuman ada aja gitu. Ciriung itu sumur 7 ngariung gitu Pak? Iya gitu. Ini selain ini sejarahnya apa lagi Pak di Ciriung ini? Kalau di Ciriung itu ada yang bernamakan Mas Permana Dewi yang biasa di sana itu ada pemedaran dari telur gitu. Oh iya. Yang dibilang itu telur Mas Permana Dewi putihnya telur gitu. Oh. Gitu. Yang bersejarah sama ke sana Telaga sampai Kuningan gitu itu mah. Yang berpencaran telur jadi 3 orang gitu. Oh iya. Ini yang di sini Permana Dewi ya. Iya yang di sini yang istri itu Permana Dewi namanya gitu. Gitulah. Oh di mana tempatnya Pak? Oh di sini. Di sini ada kayu di bawah kayu yang bertempatan ada di sana gitu. Tempat penyelindungannya di sana. Di bawahnya gitu ada. Oh di sini. Nah itu ada yang ngelengkob lah gitu. Oh. Ada di sana bawah. Kalau di depan itu ada bocoran tadi yang dari kawah itu ada bocoran dikit gitu air ke sana. Oh, yang dari air dari sana Pak tadi ya Dari kawah, ke sini ke Ciriung. Iya itu ada. Gitu, ya. Memang di sini juga banyak orang yang berturut-turut gitu, misalkan berturut kepada Karhun dulu gitu. Oh ini kayunya Pak ya? Nah, itu kayu yang besar-besar itulah gitu. Nah, kayunya itu. Ya di bawah itu ada ya dikit gitu. Tapi cuman emang waktu dulu emang bersih gitu.
Tapi kalau zaman sekarang karena kan Sekarang dari sini ke mana lagi, Pak? ya ya mundur lagi sedikit ke belakang gitu, sampai ke sana Oh, kan sekarang mau naik batu tulis. naik batu tulis. Oh, ya, udah gitu. Jadi sebelum batu tulis sana juga ada. Waduh, jalannya ini Emang berapa? jauh ya, Pak ya, jauh. Jauh. Sekitar 200 meteran lah dari sini ke atas. Hmm. Jalannya Emang. ini balak, Pak ya. Ya, banyak bambu tumbang di sana gitu. Kayu mungkin ya. Kayu tumbang. Karena kan udah tua-tua gitulah. Itu ada kayu tumbang, Pak. Ya, kayu tumbang yang besar-besar itu menghalangi jalan gitu. Gitu. Ya. Waktu dulu mah waktu tumbangnya emang agak di atas gitu, nanti ke bawahnya. Nah, ini udah di sini, Pak nih. Ya. Yo, ini ada air ya, Pak. Nah, itu air itu dari makanya itu batu tulis dari. Ini nggak pernah kering ini, Pak. Enggak, kalau di sini gitu batu tulis ini ya musim kemarau nggak pernah kering, tapi musim hujan juga belum pernah besar gitu belum. Oh, iya. Cuman dari kemarau sampai hujan juga nggak pernah saat gitu. Nggak pernah. Kita ke atas lagi, para sahabat. Ke atas mata airnya di atas ada sana. Gitu. Airnya bala. Mungkin itu sumbernya, Pak ya. Ya, nah itu Sumber air. Ya, sumbernya keluarnya dari sana gitu, itu mata airnya di sana tuh. Ayo kita ke batu tulis lagi. Ya, naik lagi terus ya ke batu tulis ke atas. Ya, di sana ada jalannya. Ini udah nyampe batu tulis. Nah, kita ya lokasinya batu tulis. Nah, itulah batu tulis ya. Itu batunya, Pak ya. Iya, batu tulisnya yang bilang batu tulis itu. Namun waktu dulu emang batu tulis itu nyandar ke kayu itu yang besar gitu. Besar ke kayu ini. Iya. Dikarenakan sekarang itu udah tua, mungkin ya kayunya. Nah, udah tua, ya mungkin kena udah lapuk ya, Pak. Lapuk gitu ya. Asli. Makanya sekarang mah itu kayunya biasa di bawah gitu. Waktu dulu emang nyandar di sana kan. Nah, itu udah sombong gitu tuh, kayunya lapuk. Gitu. Baik, Pak, kalau begitu terima kasih atas informasinya dari Bapak. Semoga para sahabat tahu bagaimana isi-isinya situs sejarah yang ada di Cipanjalu ini. Itulah para sahabat penjelajahan sejarah Panjalu yang berada di situs Cagar Alam Cipanjalu yang sudah saya telusuri dari awal dan berakhir di batu tulis ini, para sahabat. Pada itu sama dukungannya, jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.